bugar saat Ramadan. Untuk mempermudah tips-tips kali ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, waktu sahur, waktu berpuasa, dan waktu berbuka. Waktu sahur. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Maka dari itu, kita jangan meninggalkan makan sahur ya. Lalu, bagaimana sahur yang benar? Kita akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika sahur, dan apa yang sebaiknya dilakukan ketika waktu sahur. Berikut penjelasannya. Yang tidak boleh dilakukan, makan banyak asal kenyang. Karena berpikir seharian kita akan berpuasa, kita makan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya, sudah makan nasi, makan mie, makan pizza, semua karbohidrat. Itu hanya akan membuat kita kenyang sementara, namun akan menjadi lemas ketika siang. Yang kedua, makan mepet waktu subuh dan terburu-buru. Hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan, karena bisa menyebabkan kita tersedak, kemudian menyebabkan pencernaan kita menjadi tidak lancar, dan parahnya lagi bisa menyebabkan obesitas. Yang ketiga, minum kopi dan teh. Minum kopi dan teh sebaiknya dihindari ketika sahur, karena kopi dan teh mengandung zat diuretik yang menyebabkan kita akan sering buang air kecil ketika siang hari, dan hal ini dapat menyebabkan kita dehidrasi sehingga badan kita merasa lemas. Larangan selanjutnya adalah tidur setelah sahur, karena banyak sekali efek buruk yang akan terjadi ketika kita tidur setelah makan. Langsung tidur setelah makan akan menyebabkan tekanan di dalam lambung meningkat, sehingga makan dan cairan lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Makan secukupnya tetapi seimbang. Misalkan kita membutuhkan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, kemudian air. Untuk lebih detailnya akan kita bahas di akhir video. Kemudian, cukupi kebutuhan air. Dalam satu hari, tubuh kita membutuhkan sekitar 8 sampai dengan 10 gelas air. Cukup air akan membuat kita tetap segar dan metabolisme tubuh kita tetap terjaga. Makan perlahan. Jangan sampai kita salah memaknai sahur di akhir waktu, karena sudah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi Muhammad berdiri untuk sholat, lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu, jangan kita mepetkan makan sahur. Misalkan 5 menit sebelum subuh, kita baru makan sahur. Itu akan membuat kita makan terburu-buru dan efeknya sangat tidak baik untuk pencernaan. Memasuki bagian yang kedua, yaitu ketika kita berpuasa. Yang pertama, kita tidak boleh bermalas-malasan ketika puasa. Kalau kita sudah sahur dengan benar, insya Allah seharian kita akan merasa fit dan lebih fokus dalam beribadah. Yang kedua, atur mindset kita. Salah satu hikmah puasa adalah agar kita dapat merasakan apa yang orang kurang mampu rasakan. Nah, kalau jam 10 pagi, jam 12 siang, kita sudah mikir, nanti buka, mau makan burger mau makan donat, mau makan es krim, mau makan sandwich Nah,
Kalau sehari-hari kita hanya fokus nanti mau buka apa, kapan kita fokus pada ibadah kita? Yang ketiga, olahraga. Olahraga harus tetap dilakukan meskipun puasa, agar metabolisme tubuh tetap terjaga dan bisa menghilangkan rasa malas. Jadi, tidak ada alasan tidak melakukan olahraga karena sedang puasa ya. Memasuki bagian waktu rawan hilaf, yaitu ketika berbuka puasa. Sebaiknya hindari langsung makan makanan berat ketika azan maghrib tiba, karena setelah seharian beristirahat, sistem pencernaan kita akan terkejut ketika langsung menerima makanan berat. Dan saat posisi sedang lapar-laparnya, tentu saja akan membuat kita kalap mata dan berakhir dengan kekenyangan. Setelah kekenyangan, kita akan malas minum air putih dan mengakibatkan mudah mengantuk. Yang kedua, berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan yang manis sebenarnya adalah salah satu tagline iklan. Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk membatalkan puasa menggunakan kurma, bukan dengan kolak, bukan juga dengan es buah, dan bukan juga dengan es krim. Terlalu banyak mengonsumsi gula akan membuat kita cepat ngantuk dan lemas. Yang ketiga, makan terlalu kenyang. Efek makan terlalu kenyang hampir sama seperti terlalu banyak minum minuman manis. Akan membuat badan menjadi lemas, kemudian mengantuk, dan masih banyak efek buruk yang lainnya. Lalu, apa saja yang harus dilakukan ketika berbuka puasa? Nah, yang pertama, membuka puasa dengan minum air putih dan kurma. Kurma, meskipun manis, dia memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga tidak akan membuat lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Nomor 2, ibadah dulu, makan kemudian. Setelah membatalkan puasa dengan kurma, kemudian minum air putih, sebaiknya kita beribadah dulu. Bisa dengan sholat, mengaji, baru kemudian kita bisa makan makanan besar. Sama saat seperti kita sahur, kita hanya perlu makan secukupnya, tetapi harus seimbang, agar memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan seimbang. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat yang baik adalah karbohidrat kompleks, yaitu karbohidrat yang lama diserap oleh tubuh. Karbohidrat kompleks bisa didapat dari nasi merah, nasi hitam, ubi, singkong, dan lain-lain. Kemudian, protein. Protein nabati bisa didapat dari tahu, tempe, atau juga protein hewani dapat didapat dari daging sapi, daging ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Kemudian, vitamin dan mineral juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin dan mineral bisa didapatkan dari buah dan sayur. Kemudian, meskipun sering dihindari, lemak sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting untuk tubuh, yaitu membantu penyerapan nutrisi lain agar dapat diserap oleh tubuh. Lemak baik bisa didapat dari buah alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah serat. Serat bisa didapat dari sayur, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Demikian tips-tips bugar saat Ramadan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.